Nah, jadi teori asam basa ini secara garis besar ada tiga. Ini ada teori Arrhenius, kemudian ada teori Bronsted-Lowry, dan juga teori Lewis. Nah, di mana kita nanti akan belajar terlebih dahulu mengenai teori sebelum tahun 1877. Di mana pada masa ini pada tahun 1777, seorang ahli kimia dari Prancis, yakni Anthony Lavoisier, beliau ini menyatakan bahwa semua asam ini mengandung unsur oksigen. Nah, kata oksigen itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pembentuk asam. Nah, nama ini kemudian dipakai sebab semua asam yang diketahui sebelum tahun 1777 itu selalu mengandung oksigen. Nah, pada saat itu juga diketahui bahwa semua asam itu bisa memerahkan kertas lakmus biru. Kemudian, penelitian kedua itu dilakukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1810, di mana beliau ini menunjukkan bahwa asam muriatat atau yang sekarang dikenal dengan asam klorida atau HCl ini dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, hasil penelitian dari Davy ini melahirkan kesimpulan bahwa unsur yang selalu ada dalam asam itu adalah hidrogen dan bukan oksigen. Kemudian penelitian selanjutnya ini penelitian oleh Arrhenius pada tahun 1877, di mana beliau mendefinisikan asam itu sebagai zat atau spesi yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutannya. Dan basa adalah zat atau spesi yang menghasilkan ion OH- atau hidroksida di dalam larutannya. Nah, contohnya di sini adalah kita ambil contoh dari HCl atau asam klorida, di mana apabila kita ionisasikan, dia nanti akan menghasilkan H+ dan juga Cl-. Nah, di mana H+ ini merupakan, menurut pendapat dari Arrhenius, merupakan asam, yakni karena menghasilkan ion hidrogen atau H+. Nah, contoh selanjutnya adalah H2SO4 atau apabila kita ionisasikan, yakni akan menghasilkan 2H+ dan juga SO4 2-, di mana 2H+ ini dia akan menghasilkan ion hidrogen. Nah, sehingga bisa digolongkan sebagai golongan dari asam. Contoh selanjutnya untuk basa, ini ada NaOH, dan apabila kita ionisasikan akan menghasilkan Na+ dan juga OH-. Nah, karena dia menghasilkan OH- dalam larutannya, sehingga dia dikenal dengan atau termasuk dalam golongan basa. Nah, contoh selanjutnya adalah CaOH2, yang apabila kita ionisasikan dia akan menghasilkan Ca2+ dan juga 2OH-. Apabila 2OH- ini kita lihat ya, dia akan menghasilkan ion hidroksida, di mana ion hidroksida tadi merupakan contoh dari basa. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa HCl dan juga H2SO4 ini merupakan asam karena dia menghasilkan ion hidrogen atau H+, dan NaOH dan CaOH ini merupakan basa karena dia menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida di dalam larutannya. Nah, jadi berdasarkan asam basa ini tadi dapat kita ketahui ya bahwa asam ini menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Asam tadi bisa dibedakan menjadi 3 hal berdasarkan hasil ionisasi hasil ion H+ dalam larutannya. Ini ada asam monoprotik, di mana dia menghasilkan 1 ion H+. Contohnya ada HCl atau asam klorida. Kemudian ada HBr atau asam bromida, HNO2 atau asam nitrit, HNO3 atau asam nitrat, kemudian ada HF atau asam fluorida, kemudian ada HI yakni asam iodida, kemudian ada CH3COOH atau asam asetat, di mana asam asetat ini merupakan kekecualian dibandingkan dengan asam monoprotik lainnya karena ion H+. Nah, H+-nya karena hanya ini terletak di belakang, jadi apabila dibandingkan dengan asam yang lain, hanya ini ada di depannya, yang lain kan ada di depan semua tuh. Sedangkan ini di CH3COOH ini ada di belakang. Nah, tapi asam asetat ini nanti hanya yang terlepas ini, yang di belakang ini, dan yang akan menjadi ion positif adalah H yang di belakang. Yang lain kan hanya kan di depan, yang akan terlepas dan menjadi ion positif. Sedangkan yang ini adalah H yang di belakang. Lalu selanjutnya adalah ada diprotik, ini menghasilkan 2 ion H+. Contohnya adalah H2S atau asam sulfida, ada H2SO3 atau asam sulfit, kemudian ada H2SO4 atau asam sulfat, dan kemudian ada H2C2O4 atau asam oksalat. Selanjutnya yang ketiga adalah triprotik, yakni menghasilkan 3 ion H+. Contohnya, yakni ada H3PO3 atau asam fosfit, kemudian ada H3PO4 atau asam fosfat,
Kemudian ada H3ASO3, yakni asam arsenit, dan H3ASO4 atau asam arsenat. Nah, untuk basa, dia menghasilkan amin dalam larutannya, dan bisa dibedakan menjadi 3 macam, yakni ada hidroksi, yakni menghasilkan satu ion amin, yakni contohnya ada NaOH atau natrium hidroksida, kalium hidroksida, kemudian ada LiOH atau lithium hidroksida, dan ada RbOH atau rubidium hidroksida. Kemudian ada dihidroksi, yakni menghasilkan 2 ion OH-, yakni contohnya ada oh iya, kalau untuk yang golongan monohidroksi tadi, yakni untuk NaOH, KOH, LiOH, RbOH, ini contoh dari golongan 1A ya. Kalau yang untuk dihidroksi ini, yang mengandung 2 ion OH- ini contohnya yakni dari golongan logam alkali tanah, yakni ada MgOH2 atau magnesium hidroksida, CaOH2 kalsium hidroksida, BaOH2 atau barium hidroksida, dan SrOH2 atau strontium hidroksida. Kemudian yang ketiga adalah trihidroksi, yakni dia merupakan mengandung 3 ion OH-. Yakni contohnya ada aluminium, AlOH3, yakni aluminium hidroksida. Kemudian ada contohnya lagi, yakni FeOH3 atau besi 3 hidroksida. Nah, perhatikan pada besi ini, pada besi atau FeOH3 ini angka 3-nya nanti harus disebutkan. Jadi besi 3 hidroksida. Karena besi ini dia ini memiliki 2 macam valensi, yakni 2 dan 3. Jadi untuk membedakannya, jadi kita harus bacanya. Lalu kalau untuk aluminium hidroksida ini, dia tidak perlu dibaca karena aluminium itu sendiri tuh memiliki satu elektron valensi yaitu 3. Kalau yang FeOH3 tadi memiliki elektron valensi ada 2 macam ya, ada 2 dan 3, jadi harus kita sebutkan untuk mengetahui perbedaannya. Nah, selanjutnya, menurut teori asam basa Arrhenius, asam itu bisa dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah, dan basa itu dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah berdasarkan daya ionisasinya. Nah, asam kuat ini dia yang pertama adalah asam kuat. Dia ini mudah terurai, di mana memiliki alpha. Alpha adalah daya atau derajat ionisasi di dalam air. Jadi alpanya dia ini bernilai besar dan menghasilkan banyak ion hapus dalam air. Contohnya itu ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Nah, contoh dari asam yang kedua adalah asam lemah, di mana asam lemah ini adalah kebalikan dari asam kuat. Kalau asam kuat tadi dia ini mudah terurai, dia memiliki daya ionisasi yang besar. Kalau asam lemah ini dia sulit terurai, dia memiliki daya ionisasi yang kecil dan menghasilkan sedikit ion hapus dalam air. Contohnya ada H2S, H3PO4, H2SO3, HNO2, dan juga HF. Nah, untuk basa ini dibedakan menjadi 2 juga, yakni basa kuat dan basa lemah. Di mana basa kuat ini dia mudah terurai dan memiliki daya ionisasi yang besar dan menghasilkan banyak ion OH- dalam air. Contohnya ada kalium hidroksida, natrium hidroksida, dan juga barium hidroksida. Nah, kalau basa lemah, dia ini suka terurai dan memiliki daya ionisasi yang kecil dan menghasilkan sedikit ion hidroksida dalam air. Contohnya ada NH4OH, AlOH3, dan juga besi 3 hidroksida. Nah, yang ketiga adalah teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana teori asam basa Bronsted-Lowry ini dikemukakan oleh Bronsted dan juga Lowry, di mana Bronsted juga Lowry mengemukakan bahwa asam itu adalah spesies, molekul atau ion yang dia itu berperan sebagai donor proton, yaitu dalam hal ini pemberi proton atau H+ kepada spesies lain. Sedangkan basa merupakan kebalikannya, yaitu spesies, molekul atau ion yang berperan sebagai akseptor proton, penerima proton atau H+ dari spesies yang lain. Nah, contohnya teori asam basa Bronsted-Lowry ini biasa disebut juga dengan teori asam basa konjugasi. Contohnya di sini ada HCl dan juga H2O yang direaksikan dan menghasilkan H3O+ atau hidronium plus Cl-. Nah, di mana untuk menentukan asam basa konjugasi dari persamaan ini, biasanya nih menurut Bronsted-Lowry dapat kita lihat dari banyak dan sedikitnya H, di mana menurut Bronsted-Lowry asam ini memiliki banyak H, sedangkan basa ini memiliki H yang lebih sedikit daripada asam. Nah, contohnya di sini kita lihat antara HCl dan juga, ya, di sini untuk menentukan pertama kita lihat dulu
spesies yang dia mirip. Nah, antara HCl, H2O, H3O+, dan juga Cl-, yang dipertamakan adalah HCl dan juga Cl-. Nah, di mana antara HCl dan juga Cl- ini kandungan asam yang lebih banyak adalah di HCl. Nah, oleh karena itu HCl ini merupakan asam. Nah, pasangannya adalah basa. Nah, dan H2O dan H3O+ ini kan juga dia spesies yang mirip ya. Nah, sedangkan yang paling banyak mengandung asam H2O dan H3O+ adalah H3O+, sehingga H3O+ berperan sebagai asam 2. Kalau tadi asam 1, Cl- basa 1, kalau H2 tadi basa 2 dan H3O+ asam 2. Nah, lalu kita diminta nih biasanya untuk menunjukkan pasangan asam basa konjugasinya. Nah, asam basa konjugasi ini dapat kita buat seperti ini. Yang pertama, kan tadi HCl spesies yang mirip dengan Cl-. Berarti kita buat dulu HCl dengan juga Cl-, di mana HCl tadi berperan sebagai asam. Nah, oleh karena itu Cl- berperan sebagai basa. Dalam ini adalah basa konjugasi. Dan H2O+, jadi kan mirip dengan H3O+. Nah, di mana H2O tadi dia merupakan contoh dari basa. Nah, pasangannya berarti H3O+ berperan sebagai asam konjugasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang teori asam basa Brown-Settlori juga dikenal adanya sifat amfoter, di mana sifat amfoter itu adalah bila mana suatu senyawa dapat bersifat asam maupun dapat bersifat basa. Nah, sebagai contohnya di sini salah satu sifat amfoter itu dimiliki oleh senyawa H2O. Kita lihat ya di gambar pertama ini H2O atau air, dia ini memiliki jumlah hanya itu ada 2. Nah, kemudian pada akhirnya dia berubah menjadi OH- dan akhirnya ion hidrogennya itu berkurang 1. Nah, oleh karena itu H2O di sini yang pertama ini dia berperan sebagai asam karena dia nanti akan memberikan donor proton atau H+ kepada spesies lain sehingga menghasilkan H2O ini berkurang menjadi OH-. Nah, untuk yang contoh kedua, H2O di sini dia akan berubah menjadi H3O+, di mana pada H2O yang pertama ini dia memiliki 2 ion hidrogen. Kemudian akhirnya dia berubah dan memiliki 3 ion hidrogen, yaitu ion hidronium atau H3O+. Nah, untuk senyawa H2O di sini dia berperan sebagai basa. Kenapa berperan sebagai basa? Karena senyawa H2O ini dia menerima spesies, yakni berupa menerima spesies proton atau H+ dari spesies lain, sehingga mengakibatkan ion H-nya ini bertambah menjadi 1, sehingga menghasilkan H3O+. Nah, oleh karena itu, salah satu ciri dari senyawa amfoter ini dimiliki oleh senyawa H2O, karena dia bisa bertindak sebagai asam dan juga dapat bertindak sebagai basa. Yang keempat adalah teori asam basa Lewis, di mana menurut Lewis, asam ini adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Dalam hal ini, asam itu berperan sebagai akseptor pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan basa adalah kebalikannya, yakni basa merupakan senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, yakni sebagai donor pasangan elektron bebas. Dalam hal ini, basa adalah donornya pasangan elektron bebas, dan asam adalah akseptornya. Berkebalikan dengan Brown-Settlori tadi ya. Selanjutnya untuk contoh di sini adalah nih, reaksi antara BF3 dan juga NH3 menghasilkan NH3BF3. Oh ya, untuk asam basa Lewis ini, dia ini hanya bisa terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinat. Nah, karena ada pemakaian bersama pasangan elektron bebas tadi, sehingga hanya bisa terjadi pada reaksi yang melibatkan ikatan kovalen koordinat. Contohnya ada BF3NH3 dan yang menghasilkan NH3BF3. Di mana reaksi ini kita tahu ya, BF3 dia dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk basa, dia ini memiliki pasangan elektron bebas, yakni pada N. Nah, di mana pasangan elektron bebas di sini kan tidak terpakai tuh di N, sehingga dia akan berikatan dengan B dari BF3, sehingga akan membentuk ikatan kovalen koordinat, yakni NH3BF3. Jadi akan terjadi ikatan antara B dan juga N.
di mana M tadi ini akan memberikan pasangan elektron kepada BF3. Sehingga karena N ini tadi dia ini memberikan pasangan elektron kepada BF3 ini tadi, nah maka dia disebut sebagai basa karena dia merupakan donor PEB. Karena dia memberikan ya, makanya dia disebut dengan basa. Sedangkan asam, karena dia menerima donor dari NH3 tadi, makanya dia adalah akseptor PEB, sehingga disebut dengan asam. Untuk BF3 disebut dengan asam, gitu ya.